Jadi pada video kali ini gue bakal menjawab pertanyaan yang sering banget ditanya ke gue. Kamera analog yang cocok untuk pemula apa ya bang? Itu tuh kayak lu nanya ke orang, lu mau pergi ke pesta, lu nanya ke orang, gue mau ke pesta nih bro, enaknya gue pakai baju apa ya? Pasti dia jawab, mana gue tahu anjing. Jadi untuk itu kita bakal membicarakan kamera analog yang cocok buat pemula. Oke, seperti yang gue bilang, kalau orang nanya ke gue, kamera yang cocok untuk pemula itu apa ya? Orang yang nonton ini gue anggap udah mengerti nih, sampai di tahap dimana lu udah tahu kamera analog itu apa, lu udah tahu jenis kamera analog ada apa aja. Lu tahu kamera analog itu pakai film, nggak pakai memory card. Lu tahu kamera analog itu cuma bisa buat foto, tidak bisa buat video. Karena gue sering banget sampai di tahap ini masih ada yang, oh ternyata tidak pakai memory card. Jadi di tahap ini gue udah anggap kalian semua yang nonton udah ngerti nih kamera analog itu apa. Sekarang pertanyaannya adalah kamera analog yang cocok untuk pemula atau kamera analog yang cocok untukku itu apa? Gue sampai sekarang masih belum bisa jawab sebenarnya. Video ini gue buat cuman buat membantu kalian doang. Kira-kira kalau kalian mau cari kamera analog enaknya cari apa? Oke, sebelum kalian membeli kamera analog, kalian seharusnya udah tahu nih ada dua istilah. Jadi ada istilah yang namanya new old stock. Itu adalah barang baru stok lama, dimana biasanya dia masih dalam bentuk dus. Jadi dus masih baru, gres, barangnya nggak pernah dipakai, kayak gini nih, Yashica EasyView, atau kayak ini, Nikon. Kalau ini sih nggak new old stock, cuman dia barang collectible, tapi masih ada dusnya. Nah, barang-barang new old stock biasanya lebih mahal, karena itu artinya dia masih belum pernah dipakai, atau kondisinya masih min banget, masih bener-bener nggak pernah dipakai. Ada juga barang yang kondisinya sudah dipakai, udah pernah dipakai, jadi dia istilahnya udah used ya, udah nggak new old stock lagi, tapi dia sudah used. Nah, lu harus tahu dua istilah itu ketika lu mau beli kamera analog, karena barang-barang new old stock itu udah pasti lebih mahal karena dia nggak pernah dipakai. Oke, kita harus mencari tahu lu ini orangnya sukanya kayak gimana. Lu kalau dulu gue ajarin orang tuh ada 3 jenis orang yang pakai kamera analog. Ada yang pengen nyoba-nyoba, ada yang emang ngerti fotografi, ada yang kolektor. Kalau lu masih di tahap nyoba-nyoba, gue saranin lu beli kamera nggak usah yang fancy-fancy banget. Paling di bawah, tergantung sih, kalau gue sih menurut gue nggak fancy tuh 2 juta tuh masih nggak fancy ya buat gue. Kalau misalkan lu orangnya pemula banget, lu nggak ngerti fotografi, tapi lu penasaran sama kamera analog, gue menyarankan lu beli kamera yang kamera ciki orang bilangnya. Kamera ciki itu kamera yang bahannya plastik. Lensanya ya oke lah, nggak punya banyak fitur, paling cuman bisa buat motret doang ya. Kalau ada timer syukur. Contohnya di sini gue bisa kasih tunjuk. Ini adalah Yashica EasyView. Ini adalah kameranya nggak ciki-ciki banget, tapi ada juga yang merek Akica. Jadi merek-merek ciki itu biasanya Akica, Premier. Nah itu kamera-kamera ciki di range harga 200 sampai 500 ribuan. Kalau lu orangnya nggak ngerti fotografi, lu pengen coba dulu ya. Kalau pengen coba-coba, gue saranin lu beli kamera ini. Semacam ini nih, Yashica EasyView, Akica EasyView. Mereka banyak macam lah, beda nama doang. Dimana bentuknya relatif sama. Jadi dia nggak banyak fitur, tapi dia bisa pakai roll film. Dia bisa ada flash, dia ada timer. Gue saranin lu main pakai kamera-kamera yang kayak gini. Karena menurut gue, hobi kamera analog itu adalah hobi yang progresif. Lu bisa mulai dari harga yang 200 ribuan, 300 ribuan, sampai ke 3 juta. Kalau misalkan lu di 200 ribu lu udah nggak suka, selamat, Anda tidak perlu membuang-buang uang sampai 3 juta rupiah. Tapi kalau lu udah mulainya di 3 juta, lu kan artinya lu at least lu harus jual lagi. Kalau misalkan lu nggak punya koneksi yang bagus, lu artinya harus jual di bawah harga pasar. Makanya gue saranin kalau lu mau coba main, buat pemula nih ya, saran gue adalah lu bermain di kamera analog yang harganya murah-murah aja, yang 200 sampai 500 ribuan. Kamera ciki, new old stock boleh, nggak new old stock juga nggak apa-apa. Kalau lu mau new old stock, lu pasti dapetnya kayak gini. Yashica EasyView, Akica EasyView, Premier 488, atau Pentax 330 yang ada di aplikasi. Atau kalau misalkan nih, lu nggak mau kamera yang ciki, karena kamera ciki ini yang harus lu ketahui adalah karena mereka murah, mereka gampang rusak. Jadi jangan pernah kaget kamera ciki kalian ketika nyampe bisa, besoknya mati ya.
Sekali lagi gue kasih tahu, jangan kaget karena kamera Ciki ada alasan kenapa dia harganya 200.000 bro. Ada alasan kenapa dia harganya 200.000 dan ada alasan kenapa Leica harganya 15 juta. Kalau misalkan lu berharap nih 200.000 awetnya bisa kayak Leica, berarti lu salah konsep gitu. Tapi ada juga misalkan lu punya budget 300.000, lu nggak mau kamera Ciki karena terkenal dengan gampang rusaknya, lu bisa naik level. Naik level ke kamera-kamera yang lebih tidak ringkih, masih ringkih juga gue bilangnya. Kamera-kamera seperti ini, kamera-kamera pocket pada zamannya yang bisa dibilang mahal banget waktu itu. Cuman sekarang karena mungkin kurang terkenal kali ya. Kan ada faktor hype juga di kamera analog yang membuat sebuah kamera analog harganya naik. Ini kamera pocket kayak gini lu bisa dapetin dengan harga 500.000, 600.000 second. Kalau baru bisa 1 juta tergantung mereknya. Jadi kalau buat pemula, gue saranin antara kamera Ciki atau lu main kamera pocket kayak gini. Karena dia gampang banget makanya, lu tinggal keker jepret, baterainya CR123 lu bisa beli di Fujifilm manapun di kota-kota kesayangan Anda, atau beli di Tokopedia kayak di mana kayak Bukalapak. Roll filmnya juga pakai 35 mm dan dia bisa ngebaca ISO sampai 1600 kalau masih ada film ISO 1600. Jadi gue saranin lu mainlah kamera-kamera pocket yang kayak gini. Untuk pemula lu nggak perlu main yang fancy banget karena menurut gue lu bakal buang-buang duit kalau lu ternyata nggak cocok dengan hobi ini. Sayang banget. Jadi mendingan lu tes ombaknya pakai barang yang murah. Kalau memang suka, kalau memang hasilnya bagus, barulah lu boleh upgrade. Nah, Son, kok lu tidak menjawab sih? Aku mau sesuatu yang spesifik, kamera apa yang bagus untukku? Walaupun gue pernah megang banyak kamera, tidak semua kamera pernah gue pegang. Jadi kadang-kadang gue nggak tahu. Cara paling gampang adalah lu riset. Lu cari tahu. Misalkan nih, oke lu tahu ini ada kamera pocket kayak gini. Lu ngeliat nih kamera gue, misalkan ini Yashica Zoom8. Ini paling harganya berapa sih? 400.000, 500.000. Nah, lu cari kamera yang harganya segituan juga, 500.000. Gue yakin hasilnya sama. Berani jamin gue. Paling beti-beti lah. Kalau gue punya rule of thumb kayak gini. Kamera harga 200.000, merek A, merek B, merek C, merek ini, itu hasilnya sama semua. Rule of thumb gue. Kalau lu bandingin kamera harga 200.000 sama 500.000, itu pasti hasilnya beda. 500.000 lu bandingin sama 1 juta, hasilnya pasti beda. Tapi kalau 500.000 lu bandingin sama kamera harga 500.000, rule of thumb gue ya, cari kamannya itu udah pasti sama. Kurang lebih hasilnya sama. Jadi kalau gue di harga 500.000, gue harus milih nih satu merek kamera yang gue rekomendasi ke kalian. Apa ya 500.000 ya? Kalau gue pribadi, gue bakal saranin ini. Fujica M1 ya. Let's say budget lu 500.000, lu pemula, lu mau main kamera analog, gue saranin lu pakai Fujica M1. Ada 2 kamera. Satu kamera yang kayak gini, gue nggak tahu merek apapun, terserah, yang penting bentuknya kayak gini nih, karena biasanya harganya sama, atau Fujica M1. Kenapa Fujica M1? Walaupun kamera ini bapuk banget, dia nggak bisa ngatur aperture, dia nggak auto, lu mesti ngokang lagi gitu kan, terus badannya ringkih banget. Kalau lu jual, harganya masih mahal. Ya, itu satu. Udah, dan itu satu-satunya alasan sih kenapa gue saranin Fujica M1. Gue nggak ngerti kenapa kamera ini banyak banget diincar, mungkin karena bentuknya yang lucu kali ya. Tapi kalau hasil, sorry nih Jack, nggak gitu bagus. Gue harus akui ini bentuk kameranya lucu, tapi lagi-lagi kalau lu ngincer hasil, gue nggak menyarankan kamera ini. Jadi belilah kamera-kamera pocket yang seperti ini. Terserah mereknya apa, yang penting bentuknya kayak gitu. Yang penting harganya 500 ribuan lah, nggak perlu gimana-gimana banget. Let's say lu orang yang ngerti fotografi, lu mau sesuatu yang mechanical, lu mau sesuatu yang bisa dikokang, lu mau sesuatu yang bisa bisa diatur lah aperture atau shutter speednya. Nah, gue saranin, jadi kalau lu mau sesuatu yang bisa diatur, itu ada 3 jenis yang bisa gue jelaskan di sini. Ada yang namanya SLR, ada yang namanya rangefinder, ada yang namanya compact atau pocket ya. Pocket rangefinder. Gue nggak tahu ini masuk golongannya apa. Duh, kenapa ditelepon sih? Kita mulai dari SLR lah, yang bentuknya paling familiar ke kita semua. Kamera SLR adalah kamera yang sangat mudah untuk digunakan. Ya, jadi kalau 2 primadona yang buat orang-orang yang pengen ngatur-ngatur aperture atau shutter speed, ada 2 kamera, SLR atau rangefinder. Rangefinder memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi, SLR lebih mudah. Kenapa? Karena dia ngefokusnya tuh kelihatan nih, kalau dia fokus gambarnya jelas, gitu ya. Ya pokoknya gitulah, kalau fokus gambarnya jelas. Kalau misalkan rangefinder itu dia harus membuat sebuah kotak menjadi sejajar
biar dia baru itu artinya fokus. Pokoknya menurut gue ini lebih sulit buat dipakai, nggak lebih gesit lah daripada ini. Tapi itu tergantung orang juga, kalau gue sih ngomongnya kayak gitu. Nah, dua kamera ini harganya bisa beragam banget. Bisa dari 800.000 lu bisa dapet, sampai ke harga 2 juta juga lu bisa dapet. SLR, kalau misalkan lu mau main SLR, oke, kita udah mulai masuk rekomendasi ya. Misalkan lu mau main SLR, ketika lu punya budget 1 juta, lu mau dapetin kamera SLR yang kayak gini, bisa. Caranya gimana? Cari yang second, tapi bentuknya pasti busuk. Entah dia udah benjol sana-sini, udah baret sana-sini, lu harus terima itu. Kalau misalkan lu mau FM2, let's say, lu harus ngerti lah. Misalkan lu pengen FM2, tapi duit lu cuma 800.000, itu artinya harus you gain some, you lose some. Lu dapat dengan harga 800.000, berarti bodinya, lu harus siap bodinya udah penyok, udah baret sana-sini, udah jelek banget lah. Kalau misalkan lu punya duit 2 juta atau 2 juta ke atas, berarti lu bisa dapat yang masih mulus, yang kayak gini, atau bahkan masih ada kotaknya mungkin. Tapi kalau misalkan lu 800.000, lu mau yang mulus banget, gue bisa saranin satu merek kamera, kalau nggak salah tuh Sigul. Sigul tuh punya SLR juga, tapi ya Sigul ini merek Cina. Pokoknya apapun yang merek Cina itu ada kemungkinan lebih cepat rusak ya, Sigul gitu-gitu. Nah itu lo harus hati-hati. Ada juga kamera-kamera yang merek Canon atau Nikon yang harganya 800 ribuan dan SLR. Itu biasanya tuh Canon atau Nikon yang udah keluarannya tahun 90-an, Canon Kisscam atau Nikon F501 something lah. Itu biasanya udah automatic, udah kayak SLR zaman sekarang, tapi bedanya dia pakai kamera, pakai roll film. Itu yang bisa gue saranin ke kalian, dan itu harganya biasanya 800 sampai 1 juta. Lagi-lagi, ya sekali lagi, kalau lu udah ngincer ke satu buah kamera, lu riset sendiri. Sumpah, lu tinggal Google ketik, itu udah keluar semuanya. Speknya segala macem, ini kamera bagus apa kagak, itu udah lebih gampang daripada lu nanya ke seseorang yang belum tentu juga itu orang ngerti apa kagak kameranya. Jadi mendingan Google aja, biasanya udah banyak banget dijabarin ya. Jadi kalau misalkan lu mau main SLR, gue saranin lu nggak langsung loncat ke FM2. Gue nggak saranin banget lu loncat langsung ke FM2 atau Nikon FE atau bla bla bla. Menurut gue kalau lu misalkan nih, kalau lu udah ngerti kamera, lu udah ngerti SLR, oke lah lu main pakai FM2 nggak masalah, FM1 nggak masalah, FM3 nggak masalah, FE bodo amat kalau lu udah ngerti kamera. Tapi kalau lu pemula dan lu pengen SLR, mendingan jangan langsung kalau loncat ke FM2, yang ada lu pusing. Lu harus ngerti basic kamera dulu, at least segitiga exposure lah lu ngerti ya, segitiga exposure lu ngerti, baru lu bisa main SLR. Menurut gue sih kayak gitu. Tapi kalau lu ngotot ya, gue saranin lu beli yang SLR yang bisa otomatis, yang udah keluarannya tahun 90-an, yang harganya 800.000, 700.000. Nah kamera ini biasanya menurut gue sering ditinggalkan atau sering dilupakan oleh orang-orang karena satu, bentuknya tidak lucu, dua, ada banyak banget. Jadi demand and supply ya, ketika barang nggak ada harganya pasti naik, ketika barangnya banyak banget harganya jadi turun. Menurut gue kamera-kamera yang tahun 90-an yang Nikon atau Canon keluarkan itu menurut gue bagus karena mereka juga bisa pakai lensa zaman sekarang, tapi banyak yang bilang feel analognya nggak dapet bro, lebih dapet kalau pakai yang lebih bisa dikokang-kokang gitu. Nah ada lagi yang lebih sulit makainya menurut gue daripada SLR, karena di kamera yang namanya rangefinder, lu fokusnya tuh pakai sebuah kotak yang namanya rangefinder. Jadi lu harus menyelaraskan kotak tersebut biar dia fokus. Jadi kalau dia bayangannya sama gitu, nah itu artinya dia fokus. Kenapa menurut gue ini lebih sulit? Satu, lu nggak terbiasa menggunakan kamera kayak gini. Kalau SLR mungkin beberapa orang udah megang, udah tahu lah, oh ini artinya fokus, oh ini artinya nggak fokus. Kayak lu pegang lu langsung ngerti. Nah sementara kamera-kamera rangefinder itu aneh, karena dia banyakan ada yang ngatur aperture-nya di ringnya juga, diafragmanya, dan dia juga focusingnya tuh agak repot. Karena dia harus nyamain kotak yang tadi gue bilang. Lu akan butuh waktu yang cukup lama buat bisa, ya lu butuh penyesuaian lah, nggak terlalu lama menurut gue kalau lu menikmatinya. Tapi kalau misalkan lu nggak ngerti, lu bakal pusing banget. Kamera-kamera kayak gini banyak banget. Ada Yashica Electro GSN, dulu harganya 900 ribuan, sekarang kayaknya 1,2, 1,3 itu adalah kamera yang udah oke banget kalau lu mau belajar. Ada juga kayak gini Olympus 35 SPN. Ini adalah kamera rangefinder yang lensanya nempel, yang paling tajam lensanya menurut gua. Jadi
Kalau cari yang SPN karena ini kamera yang bagus banget, lensanya tajam. Kalau lu nyari, lu punya budget 2 juta, gue saranin ini. Ini satu-satunya kamera yang bisa gue bilang, lu kalau ada duit 2 juta, lu nemu kamera ini, lu beli. Karena kadang-kadang tuh situasinya kayak gini, lu punya duitnya, lu tahu lu mau beli kamera apa, tapi nggak ada barangnya. Kalau compact, lu nyari compact nih. Compact itu adalah kamera yang pocketable. Sebenarnya ini masih masuk compact juga, atau kamera pocket ya. Kalau misalkan lu nyari, banyak orang bilang Olympus Mio 2. Kalau lu nemu yang harganya 100.000, 200.000, beli Olympus Mio 2. Tapi kalau harganya udah 3 juta, gue sarankan tidak. Gue kasih tahu nih, itu ada yang bagian namanya fleksibel. Olympus Mio 2, fleksibelnya kalau udah kena, udah nggak bisa diapa-apain. Jadi jangan kaget, lu megang Olympus Mio 2, jepret-jepret, wah bisa. Lu tinggal tidur, lu elus-elus, lu bawa tidur, besok bangun nggak bisa jepret. Jangan kaget, karena itu artinya fleksibelnya udah mati. Kalau kamera kayak gini, ada kemungkinan masih bisa dibenerin. Kemungkinan. Karena dia nggak pakai fleksibel, karena dulu masih harus ngokang sendiri. Kemungkinan bisa dibenerin. Tapi kalau kamera-kamera pocket, itu udah nggak bisa. Makanya gue saranin, lu beli kamera yang kayak gini. Oke lah, at least lu, kalau lu ingin merasakan pengalaman bermain kamera analog, yang indie banget, wah indie banget. Ada ngokang-ngokangnya, ada ngatur-ngaturnya dikit, belilah yang kayak gini. Nah ada juga golongan yang namanya gue udah bilang kolektor. Kolektor ini udah nggak mikirin harga, udah peduli setan sama harga, udah peduli setan sama hasil. Karena kebanyakan barang-barang kolektor itu hasilnya nggak bagus-bagus banget, kameranya biasa aja. Cuman karena bentuk kameranya lucu, ada sejarahnya, kameranya tuh memang sesuatu yang langka. Dia rela keluar duit banyak untuk kamera tersebut. Barang collectible tuh seperti apa lagi sih? Atau barang langka itu seperti apa lagi sih nih? Barang-barang yang kayak gini, ini bakal gue keluarin ya. Oke. Ini adalah kamera yang gue tidak rekomendasikan buat kalian kalau misalkan kalian pengen mulai main kamera analog. Atau kondisi barangnya gue sangat tidak sarankan buat kalian ambil ketika kalian main kamera analog. Di sini ada Canon Autoboy kapal, gue bilangnya sih ini Canon Autoboy selam. Bentuknya mulus, harganya jadi selangit. Kamera-kamera yang kayak gini, menurut gue kalian harus hindari kalau misalkan kalian cuman pengen nyoba-nyoba. Apalagi kalian pemula. Jangan tergiur dengan bentuknya, oke? Kecuali kalian ya sudah membulatkan tekad, ya gue nggak bisa larang dong. Tapi kalau rekomendasi atau enggak, kalau kalian punya uangnya, dan kalian bisa beli, dan besoknya kalian masih bisa makan, sampai bulan-bulan selanjutnya, gue nggak masalah. Tapi kalau kalian sampai nggak bisa makan buat beli kamera ini, kayaknya kalian harus mengatur keuangan kalian lebih baik lagi. Ini kamera yang collectible, karena udah mulai jarang peredarannya, apalagi yang mulus banget. Dia underwater, dan dia bisa motret kamera analog. Udah itu doang. Bentuknya lucu, harus diakuin bentuknya lucu. Semua orang bilang yang ngeliat kamera ini bentuknya lucu. Tapi apakah hasilnya bagus? B aja. Kalau disandingin sama kamera yang harganya 800.000, gue bisa cari kamera yang harganya 800.000 dan bisa lebih baik hasilnya daripada ini. Tapi hasilnya bagus. Tapi apakah gue rekomendasi untuk pemula? Enggak. Kalau gue pemula sih gue nggak bakal beli kamera ini. Karena mahal banget, gila. Ini buat disimpan aja, buat dilihat-lihat gitu ya, buat disayang-sayang, buat dipakai sih kayaknya enggak. Ada juga kamera-kamera yang kayak gini, yang mahal karena merek ya. Kayak Leica itu mahal karena merek. Ini ada Minolta CLE. Ini walaupun tidak ada Leica-Leicanya, tapi dia bekerja sama Leica, jadinya harganya mahal. Dia langka banget, udah mulai langka tepatnya, yang berfungsi dengan baik. Dan juga ada lensanya, jadi makanya harganya mahal. Dan lensanya juga orang bilang sih sebenarnya sama kayak Leica. Ada juga pocket yang collectible, kayak gini. Yashica T5, Safari, ini langka banget. Barang-barang yang kayak gini lah, Contax T3. Nah ini pokoknya barang-barang yang lo harus hindarin ya. Ini yang kayak gini-gini nih, udah gua kasih kiri nih. Pokoknya harganya mahal-mahal, jangan. Itu next, kalau misalkan kalian udah merasa nyaman dengan kamera analog kalian dan kalian merasa kayak oke, ini hobi yang gue suka, ini hobi yang bakal gue kejar terus-terusan, it's fine. Tapi kalau kalian pemula ya. Ada juga kamera yang sebenarnya harusnya harga murah, tapi karena kondisinya spesial dia jadinya mahal. Kayak Nikon ini. Ini Nikon ini paling harganya harusnya cuma 1,2, 1,3. Tapi karena dia ada kotaknya, ada kayak begininya nih. Nah, ya. Karena ada kayak beginiannya, harganya jadi mahal. Kalau misalkan lihat, muset ada struknya, gue bakal jawab ini. Kamera analog yang cocok untuk pemula adalah kamera yang bisa kalian beli. Sumpah gak bohong. Apapun dah yang penting kamera analog ya.
Tapi itu nggak menjawab juga ya. Oke, gue bakal kasih beberapa nama. Rekomendasi kamera analog buat kalian adalah yang lagi ada di antik asik sekarang, Pentax 330. Itu gue rekomendasi karena ternyata lensanya cakep banget. Bentuknya juga lucu, harganya juga masih affordable, 500 ribuan. Itu untuk pemula banget. Tapi kalau misalkan lo mau naik step, gue sangat sarankan. Ini kamera yang lo harus cari. Olympus XA. XA atau XA2, it's fine. Jangan yang XA1, itu udah beda cerita tuh ya. XA atau XA2. XA atau XA2. Ini kamera yang harus kalian cari. Kalau misalkan gue harus rekomendasi ini atau Nikon 35SP atau SPN. Kalau kalian bisa nemu kamera ini, kalian harus beli. Atau Nikon FM2. Ini kamera ini 3 kamera gue sangat rekomendasi buat kalian beli. Kenapa? Karena hasilnya bagus, harga jualnya juga nggak jatuh-jatuh banget, dan cenderung naik justru daripada turun. Kalau misalkan kalian punya banyak duit banget, Minolta CLE. Ini kalau misalkan kalian bisa dapat dengan harga yang bagus, tentunya kalian riset dulu ya harga pasarannya berapa. Kalau kalian dapat dengan harga yang bagus, kalian beli kamera ini. Gue bakal mungkin di kredit nanti gue bakal tambahin lagi list kamera yang gue rekomendasi karena gue nggak inget namanya satu-satu. Gue bakal kasih di kredit, mungkin bisa membantu kalian dalam memilih kamera analog yang cocok buat kalian. Jadi semoga video ini bisa membantu kalian. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan jangan kaget kalau sering ada video gue main game, karena itu adalah kegiatan yang bisa saya lakukan selama pandemi ini masih berlangsung. Dan jangan lupa, kalau misalkan kalian lagi cari kamera analog yang kayak gini, yang keren, yang hasilnya bagus, dan wow, kalian bisa langsung follow Instagram Antik Asik, karena di sana bakal ada update beberapa kamera baru tentunya di setiap bulannya. Jadi pastiin kalian like, dan tentunya harganya bersaing dengan toko-toko sebelah. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.